muda, di waktu yang baik ini saya coba share sesuatu yang akan memberkati kehidupanmu, terkhusus untuk kamu yang wanita, yaitu tanda-tanda cowok sayang plus tulus sama kamu. Dan saya berharap ini membuat kamu jadi peka dan kelak kamu akan menikah dengan pasanganmu yang benar-benar sayang dan tulus kepada kamu. Nah, sebagai wanita, Anda wajib mengetahui, Anda wajib dan harus mengetahui yang sayang dan tulus ke kamu itu siapa dan seperti apa, sehingga engkau tidak membuang-buang waktumu, sehingga engkau tidak dirugikan, ya. Kesalahan terbesar wanita saya dapati adalah kesalahan terbesar wanita yang sering saya dapati adalah dia hanya mengutamakan ketampanan, dia hanya mengutamakan kekayaan dan mungkin pekerjaannya yang bagus, dan dia mengesampingkan yang namanya karakter. Akibatnya setelah menikah dia tertekan, tidak damai sejahtera, dan ngotot memutuskan untuk bercerai atau berpisah karena tertekan. Nah, belajarlah teman-teman wanita untuk jadi peka terhadap seseorang yang benar-benar sayang dan tulus kepada kamu. Nah, biasanya cowok yang sayang dan tulus ke kamu, ya, ke wanita, itu sering diabaikan, ya, dengan beberapa alasan. Mungkin tidak masuk kriteria dia, atau bahasanya kurang tampan mungkin, atau kurang kaya, atau pekerjaannya yang kurang bagus. Ini yang biasanya diabaikan oleh wanita, sekalipun pria tersebut itu tulus sayang ke dia, tapi hanya karena itu diabaikan. Nah, catat baik ini, ya, cewek-cewek, ya, tolong catat baik-baik ini. Selama dia bekerja keras, selama dia jujur, dan selama dia takut akan Tuhan, ke depan pria yang tulus mencintai kamu, yang sayang sama kamu, ke depan Tuhan bisa buat dia berhasil. Tuhan bisa buat dia sukses ke depan. Yang penting dia kerja keras, yang penting dia rajin, jujur, dan mengandalkan Tuhan. Nah, kalau ketemu yang begini, cobalah rendah hati, tanya Tuhan, Tuhan, inikah yang darimu untuk saya? Ya, jangan paksakan kriteriamu. Kalau kamu paksakan kriteriamu, maka engkau akan menolak kriterianya Tuhan. Tapi kalau kamu menerima kriterianya Tuhan, maka kamu akan menerima yang terbaik dalam hidupmu. Ya, jadi perhatikan baik siapa yang benar-benar sayang dan tulus ke kamu, ya. Nah, apa yang harus dilakukan, ya? Apa yang harus dilakukan ketika ada cowok, ya, ketika ada cowok yang benar-benar sayang dan tulus ke kamu? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tanya Tuhan, apakah dia jodohmu? Ini yang saya bilang tadi, jadilah rendah hati. Apabila seseorang sayang ke kamu, tulus ke kamu, tapi dia tidak sesuai dengan kriteriamu, coba tanya Tuhan, Tuhan, apakah ini yang dari Tuhan? Kalau saya lihat dia rajin, kalau saya lihat dia jujur, kalau saya lihat dia pekerja keras, kalau saya lihat juga dia takut akan Engkau, apakah ini yang dari Tuhan? Nah, kalau teman-teman tanya ini ke Tuhan, maka Tuhan akan berikan tanda dan kepekaan kepada kita, ya. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan ketika cowok itu benar-benar sayang dan tulus ke kita. Yang kedua adalah minta ke Tuhan sebuah keyakinan, minta ke Tuhan sebuah damai sejahtera. Saya selalu bilang begini, kalau ada teman-teman muda, mereka tanya, Bang,
apa ya tandanya kalau orang itu jodoh kita dari Tuhan? Apa tandanya kalau saya berjodoh dengan dia? Maka saya selalu bilang begini, Tuhan itu selalu memberikan dua yang paling penting. Yang pertama, Tuhan itu berikan keyakinan, dan yang kedua itu damai sejahtera. Nah, menjadi pertanyaan, kita yakin tidak? Damai sejahtera tidak? Nah, kalau kita yakin dan damai sejahtera, saya percaya Tuhan sering bekerja lewat keyakinan dan damai sejahtera itu. Ya, so yang kedua adalah apa yang kita lakukan ketika ada cowok dia benar-benar sayang dan tulus ke kita, maka mintalah ke Tuhan sebuah keyakinan dan sebuah damai sejahtera, sehingga engkau merasakan keyakinan dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan paksakan kriteriamu. Ini yang tadi saya bilang, kita sering ya memaksakan kriteria kita, maunya tinggi, maunya putih, ya, apalagi maunya kaya, maunya S3. Terlalu kita memaksakan kriteria kita. Nah, saya beritahu ya, saya beberapa kali ketemu pernikahan muda ya, saya tanya ke istri ataupun suaminya, ini dulu suami kriteria enggak? Dia bilang, enggak pak, kriteria saya bukan seperti ini. Kriteria saya itu minimal seperti Lee Min Ho begitu. Tapi pak, saya mencintai suami saya. Nah, kenapa dia mencintai suaminya? Karena memang jodohnya yang Tuhan siapkan. Sama juga dengan suaminya. Suami juga bilang, aduh pak, istriku bukan tipeku pak, tapi saya mencintai dia. Nah, artinya apa? Sekalipun itu tidak masuk dalam kriteria kita, tapi kalau itu jodoh kita sesuai dengan kriteria Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cinta di hati kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan keyakinan bagi kita, dan akan membuat kelak rumah tangga kita jadi bahagia. So, itu yang saya bilang tadi yang ketiga, jangan paksakan kriteriamu, tapi belajar tanya Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan ketika ada cowok yang beneran sayang dan tulus ke kamu. Yang keempat adalah, kalau kamu yakin, kalau kamu damai sejahtera, maka lakukanlah ini. Bukalah hatimu. Jalani dulu dan pelajari. Ingat ya, pacaran kan tidak harus menikah. Artinya begini, bisa putus kapan saja. Karena bagi saya pacaran adalah masa untuk mengenal, ya, mengenal karakternya, mengenal dosanya, mengenal masa lalunya, mengenal pergaulannya, mengenal keluarganya, mengenal kecenderungannya, mengenal prinsip hidupnya, mengenal responnya dalam kehidupan. Itu yang kita mesti pelajari. Nah, begitu kita cocok, chemistry-nya dapat, sama-sama saling menyukai, sama-sama udah dewasa, ya jalanlah dan rancangkanlah sesuatu yang lebih serius ke depan, yaitu pernikahan. So, kalau ada cowok yang benar-benar sayang dan tulus, maka yang keempat adalah bukalah hatimu dan coba jalani sambil mengamat-amati dan mempelajari, ya. Nah, kita masuk ke poin kita sesuai dengan temanya tadi. Tanda cowok, ya, tanda cowok suka sama kita, ya, tanda cowok suka sama kita, sayang sama kita, dan tulus sama kita. Apa tandanya bahwa dia sayang, dia suka, dia tulus sama kita? Nah, saya catat di sini adalah dia menaruh perhatian ke kamu, ya. Dia perhatikan kamu baik-baik. Dia perhatikan kesehatanmu, dia perhatikan pekerjaanmu, semua dia perhatikan dengan baik-baik, ya. Kemudian dia sering menghubungimu, ya. Dalam arti dia sangat efektif untuk menghubungimu, baik lewat chat, baik lewat telepon,
dia sering mencoba menghubungimu, itu tanda bahwa dia benar-benar sayang ke kamu. Nah, menghubungimu kan bisa dalam arti menanyakan kesehatanmu, menanyakan pekerjaanmu tadi bagaimana. Ada banyaklah untuk membuktikan dia itu sayang ke kamu. Yang ketiga adalah dia sering memuji dan memberi kamu semangat. Ya, dia memberi kamu semangat. Kalau kerjamu bagus dia puji, ya. Terus kalau mungkin kamu lemes atau lagi ada masalah, dia beri semangat, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah selalu ada waktu untuk kamu. Nah, kalau dia beneran sayang, kalau dia beneran tulus, maka dia punya waktu ke kamu. Sesibuk-sibuknya dia, sesuper sibuknya dia ada waktu ke kamu. Karena apa? Dia benar-benar sayang ke kamu. Kemudian tanda-tanda dia sayang dan tulus ke kita adalah dia bahkan mengikuti sosial media kamu. Dia ikuti sosial media kamu dan mungkin ya dia like atau mungkin dia komen. Artinya semacam dia memantau kamu lah, memantau dalam arti yang positif. Artinya apa yang sedang kamu kerjakan, bagaimana suasana hatimu, ya, dia ikutin. Nah, kemudian dia berdoa untukmu secara pribadi. Artinya di dalam doanya, baik waktu dia mau tidur, baik waktu dia bangun, dia membawa kamu dalam doanya. Itulah tanda bahwa dia itu benar-benar sayang dan tulus ke kamu. Nah, yang ketujuh ini yang keren, ya. Kalau dia benar-benar sayang dan tulus ke kamu, maka yang ketujuh ini adalah dia mengajakmu beribadah, bahkan dia mengajakmu untuk aktif dalam pelayanan. Nah, kalau dia udah model begini, ini menurut saya sih the best, ya. Artinya dia mengajak kamu beribadah, dia mengajakmu pelayanan. Dan tanda yang lain bahwa dia benar-benar sayang dan tulus ke kamu, dia sangat-sangat menjaga kekudusan dan kehormatan kamu. Dia sangat menjaga itu. Dia tidak menyentuh kamu. Dia menjaga kamu sebagai pasangannya, ya. Dia tidak melakukan itu. Dia menjaga kekudusan dan kehormatan kamu. Karena apa? Karena dia benar-benar sayang dan dia tulus ke kamu. Nah, catatan penting, ya, catatan penting kalau seandainya ada seseorang yang benar-benar sayang ke kamu, benar-benar tulus ke kamu, apa yang menjadi bahan pertimbangan? Yang pertama, menikahlah dengan dia yang seiman, ya. Jadi kalaupun dia benar-benar sayang ke kamu, benar-benar tulus ke kamu, pastikan dia seiman, ya. Nggak boleh yang tidak seiman, harus seiman. Ikuti firman Tuhan, jangan langgar, seiman. Kemudian catatan penting adalah kalau dia beneran sayang sama kamu dan dia tulus ke kamu, pastikan juga dia dewasa. Sebab pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang diberkati, pernikahan yang bertumbuh adalah pernikahan yang dibangun di atas kedewasaan. Repot kalau berpacaran atau menjalin hubungan dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan. Nah, saya selalu bilang dunianya anak-anak itu main-main. Jadi kalau kita pacaran dengan anak-anak, maka hubungan kita, pernikahan kita dijadikan tempat dia main-main karena masih sifat keanak-anakan, ya. So, yang terakhir adalah catatan penting adalah belajarlah mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu, sehingga Tuhan akan memberkati hubunganmu, kemudian Tuhan akan membuat berhasil hubunganmu dan jadi berkat bagi orang lain. So, ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan mengadakan perkara-perkara ajaib, memberkati kita luar biasa, dan membuat hidup kita semakin maju dan mengalami terobosan. God bless you.